يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani wal akhwat fi din arsyadakumullah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis penuh barakah ini. Salawat dan iring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wal akhawat fi din arsyadakumullah. Dalam kesempatan yang terakhir kita membahas kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Telah sampai pada fasal beberapa permasalahan yang asing yang membutuhkan perhatian. Beberapa permasalahan asing yang dibutuhkan perhatian terhadapnya. Kemudian kita berhenti pada pembahasan atau pada paragraf di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu diriwayatkan dari ini bukan dari Nabi ya, dari tabi'in Sya'bi, al-Imam Asy-Sya'bi, annahu qila lahu idza qara'al insanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka ayusolli 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila seseorang membaca ayat tersebut, kita mesti bersalawat atau enggak? Maka Al-Imam Asy-Sya'bi menjawab, na'am, mesti bersalawat. Dan insyaallah ini materi kita hari ini, yakni berkaitan dengan bagaimana kita hendaknya senantiasa berinteraksi secara langsung dengan Al-Quran. Berinteraksi secara langsung dengan Al-Quran, di mana dalil umumnya adalah disampaikan dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwa beliau pernah salat di belakang Nabi. Maka ketika Nabi idza marra bi ayatin tasbihin fasabbah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan tasbih, maka Nabi langsung bertasbih ya. Ketika marra idza bi ayatin tahmidin fahamid, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ayat-ayat yang memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pada saat itu juga langsung mengucapkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah atau pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika disebutkan idza dzikra bi'adzab, ketika disebutkan bi ayatin adzab, dengan ayat-ayat azab atau ayat-ayat tentang neraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berlindung, langsung berlindung dari azab tersebut dengan doa misalnya Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna na'udzubika min adzabik, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam, atau lafaz-lafaz yang semisal. Ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditradisikan, diteruskan, juga dibiasakan oleh para sahabat. Di antaranya Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dalam setiap salat malam ketika beliau melewati ayat-ayat tertentu, beliau langsung berhenti dulu dari baca Al-Quran. Ayat habis, berhenti dulu, berdoa dulu ya, lagi sholat ini, di dalam sholat. Pembantunya yang menceritakan. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga sama, juga para tabi'in. Tapi sepertinya hari ini jarang diamalkan.
baik di dalam sholat atau di luar sholat, ini jarang diamalkan. Ya, makanya kalau dalam pembahasan fiqih mazhab Imam Syafi'i, di antara sunnah dalam sholat adalah menjawab setiap ayat yang kita baca. Maka dari itu Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, merahmatinya dan memberikan tempat terbaik di akhirat kelak. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairin as-salihin fid darin. Beliau mengatakan, di antara sunnah berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah wa minha annahu yustahabbu, bahwa sesungguhnya disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an ayyaqula, untuk mengucapkan ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengucapkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man, siapa saja, man, siapa saja, qara'a, yang membaca ayat wattini wazzaitun, surat At-Tin, siapa saja di antara antum yang membaca surat At-Tin, faqala, maka hendaknya selesai di ayat terakhir. Apa ayat terakhirnya? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ini pertanyaan retoris. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hakim yang terbaik? Maka kita jawab, apa jawabannya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Jadi selesai membaca alaihissallahu biahkamil hakimin, jangan langsung ruku' kalau mau ruku'. Disunnahkan membaca atau mengucapkan alaihissallahu biahkamil hakimin. Dan menurut penelitian para ulama mazhab Imam Syafi'i, ketika sholatnya sholat jahar, maka dijaharkan ucapan tersebut atau zikir tersebut. Sebagaimana Hudzaifah yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan berzikir dalam sholatnya ketika membaca ayat-ayat tertentu. Dihafalin ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin, jawabannya seminimalnya apa? Bala. Kalau nggak bisa, belum hafal, ya bala boleh. Karena dalam masalah doa, ya tidak masalah doa, masalah zikir ini tidak mesti harus selalu 100% dari Al-Quran. Tidak mesti harus selalu 100% dari hadis yang para ulama sepakat sahih. Nggak mesti. Kita kan sering kalau doa sendiri ya. Pernah nggak kita doa pakai bikin sendiri? Sering. Bid'ah bukan? Hah? Bid'ah bukan? Misalnya kita lagi sulit, terus kemudian kita pengen doa sama Allah Subhanahu wa taala, kita doa. Itu ngambil dari Quran enggak? Ngambil dari hadis sahih juga enggak? Kita bikin sendiri. Bid'ah bukan? Kalau dari sisi bahasa bid'ah. Kalau dari sisi syar'i kita bagi. Kemarin sudah dibahas, ada bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang tidak menyelisihi dalil. Yang kedua adalah bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, bid'ah yang menyelisihi dalil. Pertanyaannya, dalil itu apa? Dalil itu apa? Dalil itu petunjuk. Petunjuk yang diakui dalam Islam ada berapa? Para ulama berbeda pendapat. Loh, kok para ulama berbeda pendapat? Betul, para ulama berbeda pendapat. Ini yang memunculkan 4 madhab. Kenapa bisa muncul 4 madhab? Karena 4 madhab ini beda pendapat. Tapi 4 ulama ini sepakat. Ada dalil yang memang disepakati. Ada 4 dalil yang disepakati. Ini penting nih. Yang pertama, Al-Quran. Dalil yang disepakati para ulama. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah, hadis yang sahih atau hadis yang hasan atau hadis yang dhaif menurut Imam Ahmad, masih diperbolehkan. Yang ketiga, ijma', kesepakatan para sahabat atau generasi berikutnya kalau ditemukan. Yang keempat,
Qiyas itu menganalogikan sesuatu. Ada dalil umum, kemudian kita ambil amalan tertentu. Nah, di sini yang biasanya memunculkan bid'ah. Bid'ah yang bisa mazmumah, bisa mahmudah, tergantung analoginya benar atau tidak. Makanya di sini qiyas sahih. Harus qiyas yang sahih, tidak boleh qiyas yang fasid. Tidak boleh qiyas yang rusak. Ada lagi yang tidak disepakati para ulama, hadis yang dhaif. Para ulama beda pendapat. Fatwanya para sahabat, para ulama beda pendapat. Fatwanya para tabi'in, para ulama beda pendapat. Kemudian ada lagi amalannya orang Madinah. Menurut Imam Malik itu dalil. Jadi kalau ada orang Madinah sholatnya begitu, ya udah itu yang diamalin. Orang Madinah zaman dulu, zaman Imam Malik ya, bukan orang Madinah zaman sekarang. Kemudian ada lagi apa? Ada istilahnya istihsan. Sesuatu yang menurut penelitian para ulama itu baik. Nah, ini juga bisa munculkan nanti istilah bid'ah yang mahmudah. Seperti apa contohnya istihsan? Contohnya adalah mushaf yang dikasih harokat, yang dikasih dhabt tanda baca, yang dikasih titik dan lain sebagainya. Ini termasuk istihsan dan masalih mursalah. Masalih mursalah itu adalah kebaikan-kebaikan yang bersifat umum. Misalnya apa? Lampu merah. Masalih mursalah. Ya, ditaati atau enggak? Dalilnya mana? Taat lampu merah. Masalih mursalah dalilnya. Begitu. Ya, jadi dalil itu banyak. Kalau ada sebagian orang zaman sekarang yang enggak pernah belajar usul fiqih, enggak pernah belajar usul hadis, tiba-tiba membatasi dalil itu cuma 2. Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Ini enggak ada. Tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi enggak ada madhab yang dalilnya cuma 2. Enggak ada. Itu madhab baru. Madhab baru. Madhab zaman dulu itu minimal 4. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kembali lagi ke masalah doa. Masalah doa itu bebas. Kenapa? Karena para ulama sepakat mengambil dari dalil-dalil yang umum masalah doa. Kita saja kalau doa bisa kok bebas. Ya, seperti itu. Dari dalil yang dari hadis yang dhaif boleh enggak doa? Boleh. Dari hadis yang dhaif boleh doa. Jangankan yang dhaif, bikin sendiri aja boleh. Gitu ya. Jangankan yang dhaif, bikin sendiri saja boleh. Makanya kalau kita lihat para ulama, ini sedikit menyimpang dulu masalah doa karena berkaitan dengan masalah doa ya. Makanya ada sebagian para ulama yang mengkhususkan doa-doa tertentu. Misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat keras terhadap bid'ah. Tapi ternyata beliau punya amalan yang dalil Quran sunnahnya nggak ada. Secara khusus nggak ada. Apa itu? Setiap pagi ba'da subuh beliau selalu merenung sambil membaca ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, seterusnya sampai akhir ayat. Apakah Nabi melakukan itu setiap subuh? Nggak ada. Ada perintahnya nggak? Setiap subuh baca itu? Nggak ada juga. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melakukannya. Generasi sebelumnya, misalnya siapa? Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam sholatnya berdoa. Doanya apa? Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ada nggak hadisnya? Imam Syafi'i aja belum lahir zaman Nabi. Nggak ada hadisnya. Tapi Imam Ahmad membaca doa ini setiap sujud selama 20 tahun. Saking cintanya sama Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau misalnya kita batasi dalil itu Al-Quran, Sunnah, Sahih, ini bid'ah. Perbuatan Ibnu Taimiyah, bid'ah. Nanti banyak bid'ah nantinya. Terlalu banyak amalan-amalan yang dilakukan para ulama diklaim sebagai bid'ah. Ya, maka dalam doa itu bebas. Dalam doa itu bebas. Termasuk sholawat. Makanya para ulama misalnya kayak di Indonesia ada sholawat A, sholawat B, sholawat C. Selama tidak bertentangan dengan dalil yang sahih, maka tidak masalah mengamalkan sholawat-sholawat tersebut. Ya. Jadi bikin sholawat sendiri itu nggak masalah. Selama apa? Selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Misalnya kita mau apa? Kita mau minum, kita mau makan, mau tidur, mau doa sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Ada sebagian sahabat ketika mau tidur itu berdoa apa? Ampuni seluruh sahabat-sahabat saya ya Allah. Ya, saya memaafkan fulan, saya maafkan fulan, saya maafkan fulan, saya maafkan fulan, saya maafkan gitu. Pernah nggak ada yang mau tidur kayak gitu? Diingat sehari itu siapa saja yang menyakiti kita, kita ingat-ingat, kita maafkan. Masya Allah. Ya. Kemudian misalnya mau makan, banyak hadis yang dhaif, misalnya Allahumma barik lana,
Cuma belakangnya beda-beda. Hadisnya dhaif tapi banyak. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni, diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ada Allahumma barik lana, termasuk yang populer di Indonesia, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada hadisnya, cuma memang dhaif. Tapi boleh diamalkan, tidak masalah. Karena yang namanya doa itu jangankan hadis dhaif. Bikin sendiri saja boleh. Termasuk tadi misalnya alaihissallahu biahkamil hakimin. Aduh, saya nggak hafal hadisnya, daripada saya bid'ah nggak jawab deh. Enggak seperti itu. Kita tetap akan dapat kesunahan walaupun hanya mengucapkan bala. Begitu ya, dipahami dari sini ya. Jadi kalau misalnya kita melewati ayat-ayat yang memerintahkan atau berhubungan dengan tasbih, maka kita boleh langsung ucapan subhanallah atau subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal adzim. Silakan bebas. Tidak ada batasan selama tidak menentang dalil. Begitu. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi bi isnadin dhaifin an rajulin a'rabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi bi isnadin dhaifin. Imam An-Nawawi mengakui kedhaifan hadis ini. Terus ngapain dicantumi di sini kalau dhaif? Karena boleh mengamalkan hadis dhaif dalam zikir dan doa. Itu jawabannya. Itu jawabannya ya. Boleh mengamalkan hadis dhaif dalam zikir dan doa. Makanya Imam An-Nawawi punya kumpulan zikir namanya kitab Al-Adhkar. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, tidak masalah. Ya, Imam Ibnu Abi Layla punya Amalul Yam wal Lail ya. Jadi punya zikir-zikir pagi petang, di antaranya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, doa-doanya enggak masalah. Atau misalnya Al-Imam Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah taala, beliau punya zikir Al-Ma'thurat, zikir pagi petang. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang hasan, tidak masalah. Atau misalnya Hisnul Muslim, kitab Hisnul Muslim, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaifnya juga. Tidak masalah diamalkan, begitu. Qala Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, hadzal haditsu, hadis ini innama yurwa bihadzal isnad, hanya diriwayatkan melalui jalur ini an rajulin, dari seseorang A'rabi, seseorang Arab pedalaman Badui, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, kenapa jadi dhaif? Karena enggak disebutin siapa si A'rabinya. Wala yusamma, dan enggak disebutkan namanya. Makanya hadisnya jadi dhaif. Wa Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu fi hadzal hadits ziyadatan. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga selainnya dalam hadis ziyadatan, terdapat tambahan lafaz ala riwayati Abi Dawud wa Tirmidzi. Terdapat tambahan redaksi atas riwayatnya Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wa man qara'a akhira la uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi enggak cuma watini wa zaitun doang ternyata yang mesti dijawab, tapi juga di wa man qara'a akhira la uqsimu biyaumil qiyamah. Apa akhir ayatnya? Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Apa jawabannya? Bala wa ana syahidna, atau bala wa ana asyhad. Bala saja cukup. Kalau di sini falyaqul bala wa ana asyhad. Wa man qara'a, dan juga siapa saja yang membaca ayat fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan amantu billah. Maka kemudian para ulama melakukan qiyas. Qiyas dalil bukan? Qiyas dalil bukan? Dalil. Maka para ulama melakukan qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu analogi. Di sini kan cuma disebutkan 3 ayat. Terus gimana kalau ketemu ayat yang lain? Maka melihat dari riwayat Imam Muslim, melihat dari hadis-hadis ini walaupun dhaif hadisnya, mengambil analogi ini berlaku untuk seluruh ayat di dalam Al-Qur'an. Dengan jawaban apa? Jawaban yang sesuai dengan ayat tersebut. Misal ada ayat wa ma min ilahin illallah, maka kita jawab la ilaha illallah, misalnya seperti itu ya. Atau ayat-ayat yang lain pokoknya. Ayat-ayat yang lain yang memang dia menunjukkan sebuah dialog antara Allah dengan hambanya, maka kita sebagai hambanya langsung menjawab dialog tersebut.
langsung menjawab dialog tersebut. Wa an Ibni Abbasin, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa Ibni Zubair, dan imam dan sahabat Ibnu Zubair, wa Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, annahum kanu idza qara'a ahaduhum, mereka berarti ini para sahabat nih. Yang namanya para sahabat tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali dari Nabi. Enggak mungkin mereka mengada-ngadakan berdasarkan pendapat mereka, logika mereka semata. Apa yang dikatakan para sahabat, annahum kanu idza qara'a ahaduhum, bahwasanya mereka para sahabat ini kalau salah satu di antara mereka membaca sabbihisma rabbikal a'la, qala subhana rabbiyal a'la, langsung pada saat itu juga berhenti dulu, enggak melanjutkan ke ayat berikutnya, namun zikir terlebih dahulu subhana rabbiyal a'la. Ya, sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ntar kalau orang yang nggak tahu, wah nambahin ayatnya bidah, nggak paham, maka kita jelaskan. Bisa kalau misalnya jadi imam, ya setelah sholatnya dijelaskan. Tadi bukan nambahin ayat bapak-bapak ibu-ibu sekalian, akan tetapi merupakan zikir yang disyariatkan oleh agama. Zikir yang disyariatkan dari Nabi, dari para sahabat, para tabi'in. Begitu. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, annahu kana yaqulu fiha, bahwasanya beliau ini senantiasa mengatakan pada ayat subhana rabbiyal a'la thalatha marrat. Jadi mengatakannya setelah baca setelah membaca sabbihisma rabbikal a'la, mengatakan subhana rabbiyal a'lanya bahkan sampai 3 kali. Makanya kalau di masyarakat kita ada istilah Yasin Fadilah. Ada yang pernah dengar si Yasin Fadilah? Yasin Fadilah ini surat Yasin yang ditambahkan zikir, disisipkan lebih tepatnya zikir dan doa tertentu pada ayat-ayat tertentu. Maka ini bukan menambahkan ayat surat Yasin. Keliru kalau ada orang yang berkeyakinan ini surat Yasin yang misalnya surat Yasin yang gaib, yang dulu nggak diketahui para sahabat, ini ayat-ayat tambahan. Bukan, ini keliru. Kalau ada orang yang mengakuinya seperti itu, bid'ah, madmumah jadinya, karena ada keyakinan yang tercela. Tapi surat Yasin Fadilah itu adalah ada zikir dan doa tambahan selepas ayat-ayat tertentu. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Doanya diganti boleh nggak? Boleh-boleh saja, nggak masalah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Abdullah bin Mas'udin, juga diriwayatkan, ini amalan, kalau tadi amalan Nabi, sekarang amalan para sahabat, banyak ya. Dan dari Abdullah bin Mas'ud, ini amalan para sahabatnya, annahu shalla faqara'a bi akhiri Bani Israil. Siapa? Abdullah bin Mas'ud membaca di dalam salatnya surat Bani Israil, kemudian membaca alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai anak atau tidak mengambil anak. Memang ini rata-rata hadisnya ada kelemahan. Hadisnya atau riwayat dari tabi'in ada kelemahan. Akan tetapi sekali lagi para ulama sepakat boleh mengamalkan hadis yang lemah dalam zikir dan juga doa. Wa qad nassa, dan juga telah dinukil secara sahih. Wa qad nassa ashabuna itu apa? Sahabat-sahabat kami. Maksudnya apa? Kalau ada dalam kitab An-Nawawi kalimat ashabuna, sahabat-sahabat kami, artinya apa? Para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i, artinya itu. Ala bahwasanya annahu yustahabbu, bahwasanya disunnahkan, ayyuqala, untuk dikatakan fis salati, di dalam salat, ma qaddamnahu, atas apa yang telah berlalu, fi hadithi, atas apa yang telah berlalu dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fi suwaris salas, dalam surat yang 3 tadi, dalam riwayat Abu Hurairah ada 3 surat ya, surat At-Tin, surat apa lagi tadi? Surat Al-Qiyamah, dan juga surat Al-A'raf.
Wakadha, dan begitu pula kata Imam Nawawi, yustahabbu, disunnahkan pula, ayyuqala baqi ma dzakarnahu, juga disunahkan atas apa-apa yang tadi telah disebutkan sisanya dari amalan para sahabat, wa ma kana fi makna, ya, walaupun ini secara makna, artinya apa? Seluruh Al-Qur'an disunahkan untuk berinteraksi secara langsung dengan makna-makna yang sesuai. Ini adalah bukti bahwa seseorang benar-benar mentadabburi Al-Quran ketika tilawah. Kalau orang yang nggak paham isi Al-Quran, lewat ayat apapun adem ayem, biasa-biasa aja. Ada ayat azab, ya biasa. Ada ayat tasbih, biasa. Ada ayat surga juga biasa. Tapi kalau orang yang faham isi Al-Quran, ketika bertemu ayat azab, pasti langsung beda getaran suaranya, karena dia mentadabburi Al-Quran. Pasti ada keinginan dari hati untuk langsung mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlindung dari azab tersebut. Ketika bertemu atau melewati ayat-ayat surga, kita diberikan gambaran yang luar biasa tentang surga. Maka orang yang beriman dan memahami kandungan ayat tersebut, pasti ada keinginan untuk apa? Untuk mentadabburinya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimasukkan ke dalam surga. Begitu, ya. Jadi pentingnya tadabbur, dan orang yang tadabbur nggak akan sempurna kecuali faham maknanya. Lagi-lagi kalau nggak paham maknanya kan, saya zikirnya apa ini ayat ini? Nggak tahu. Ini zikir ini saya harus bagaimana? Nggak tahu. Jadi penting memahami makna kandungan Al-Quran, dan disunahkan kita langsung berinteraksi pada saat itu juga dengan berdoa dan berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan kalau ada yang tanyakan. Ini saya sengaja bawa kitabnya 3, supaya kalau ada yang satu cetakan ada, satu cetakan lain nggak ada, ini mudah-mudahan ke ini semuanya, ke apa? Ke cover semuanya seperti itu. Ada yang lewat ya? Yang lewat kan? Yang mana? Anahu sholah faqara'a bi akhirihi Bani Israil, bi akhiri Bani Israil, enggak ada hi-nya. Di situ ada hi-nya? Iya, ada bi-nya. Ini ada bi-nya. Ini juga ada bi-nya. Ada bi-nya semua. 3 kitab ada bi-nya semua. Yang nggak ada bi-nya berarti tambahin bi-nya. Ya. Silakan. Untuk yang masalah ini yang menjawab apakah konteksnya sama ketika kan biasa dia mengatakan ketika baca surat Fatihah, boleh Allah maghfirli. Apakah konteksnya sama ketika misalnya ada seseorang yang mengamalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian dijeda dulu, nggak langsung amin, tapi mengucapkan Allahumma gfirli atau rabbighfirli wali walidayya dan lain sebagainya, maka apa konteksnya sama? Maka kami jawab, ya konteksnya sama. Bahkan dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah, para tabi'in mengamalkannya. Para tabi'in, bukan 1-2 tabi'in, banyak tabi'in yang mengamalkannya. Jadi itu amalan tabi'in, amalan para tabi'in. Kalau misalnya kita katakan amalan tabi'in ini tertolak, wah ini amalan tabi'in bid'ah madhumah, terus yang kita ikuti salafus soleh yang mana lagi? Kan salafus soleh itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Terus kita bilang ini amalan tabi'in tertolak, terus yang kita ikuti amalan salafus soleh yang mana lagi? Kalau amalan tabi'innya kita tolak, boleh kita tidak mengamalkan dengan alasan misalnya saya berhati-hatilah. Kenapa? Karena belum ada riwayat yang sahih dari Nabi. Tidak apa-apa. Tapi jangan mencela, apalagi mengatakan bahwa amalan tersebut bid'ah yang tercela. Nggak boleh. Karena ini amalan tabi'in. Karena ini adalah amalan tabi'in. Jadi kalau memilih tidak mau mengamalkannya, dipersilahkan. Saya mah langsung amin aja lah. Kenapa? Karena ada riwayat yang lebih sahih dari Abu Hurairah bahwa Nabi
ya ketika baca waladdallin langsung mengucapkan amin. Tapi kok dalam riwayat yang lain ini para tabi'in, ada memang riwayat dari Nabi juga dhaif. Ketika membaca waladdallin rabbighfirli, itu ada hadisnya dari Nabi, cuma dhaif. Kalau yang kebanyakan hasan itu dari tabi'in, itu hasan. Kalau begitu, karena ini hadisnya dhaif, saya nggak mengamalkan. Tapi tidak boleh menuduh yang mengamalkannya sedang melakukan bid'ah mungkarah, sedang melakukan bid'ah madhmuh. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang pertama, ada hadisnya walaupun dhaif. Yang kedua, banyak para tabi'in yang mengamalkannya, sehingga tidak bisa diingkari begitu saja. Begitu ya. Kalau mau mengamalkan dipersilakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa, karena ini memang perbedaan pendapat para tabi'in. Ya memang tabi'in gak semuanya mengamalkan, ada yang mengamalkan yang tidak. Cuma kan di antara mereka gak ada yang saling membid'ahkan. Gak ada kan teriak-teriak bid'ah, kamu ahli bid'ah, saya yang ahlu sunnah. Gak ada, para tabi'innya biasa aja. Biasa aja. Yang mengamalkan, yang enggak juga silahkan. Begitu. Misalnya ada nggak Imam Syafi'i bilang ke Imam Abu Hanifah ini ahli bid'ah misalnya gitu? Nggak ada kan? Nggak seperti itu. Walaupun Imam Syafi'i mungkin mengatakan ijtihad Abu Hanifah ini keliru, udah gitu aja. Tapi nggak mengatakan ini ahli bid'ah, enggak. Misalnya Imam Ahmad mengatakan ijtihadnya Syafi'i dalam masalah qunut subuh keliru, kata Imam Ahmad kan? Ijtihadnya Imam Syafi'i dalam qunut subuh keliru. Yang betul qunut subuh itu enggak terus-terusan, kata Imam Ahmad. Tapi kata Imam Syafi'i, justru menurut saya qunut subuh itu terus-terusan. Terus mereka ada yang bilang nggak, kamu ahli bidah, saya ahli sunnah. Nggak ada yang saling celak kayak gitu, nggak ada. Bahkan Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam, kalau misalnya saya sholat, imamnya qunut subuh nih, saya kan ngikutin madhab engkau ya Imam Ahmad. Padahal kata engkau qunut subuh ini nggak ada dalil yang terus-terusan. Terus saya mesti gimana? Kata muridnya Imam Ahmad. Apa jawaban Imam Ahmad? Angkatlah tanganmu, aminkan kunutnya. Jawaban Imam Ahmad begitu. Dalam riwayat yang lain, Imam Asy-Syafi'i pernah ke Irak. Di Irak itu mazhabnya mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad. Pada qunut subuh nggak berarti? Enggak. Ketika Imam Asy-Syafi'i disuruh jadi imam, karena beliau kan selain ahli fiqih, ahli qiraat juga. Imam Asy-Syafi'i punya riwayat sendiri dari Ibnu Katsir, dari qiraat Ibnu Katsir. Kemudian jadi imam. Imam Syafi'i nggak qunut subuh ternyata. Nggak qunut subuh. Kenapa nggak qunut subuh? Saya menghormati para ulama di sini, terutama adalah Abu Hanifah, walaupun sudah wafat. Para ulama itu begitu. Itu bedanya para ulama zaman dulu sama ulama zaman sekarang. Ya. Kalau zaman sekarang udah bukan ulama, beda sedikit. Ya. Seakan-akan itu senggol bacok gitu ya. Beda sedikit itu bacok, beda sedikit itu bacok. Gitu. Wal'iyadzubillah. Ini penting. Jadi kita ini ketika berislam dengan manhaj dan madhab para ulama salafun salih, bukan hanya akidahnya saja yang dibetulkan, bukan hanya ibadahnya saja yang dibetulkan, tapi juga akhlak dan adab mereka. Bagaimana ketika berbeda pendapat, bagaimana ketika menemukan mereka saling berdebat keras, tapi pada akhirnya ya bisa peluk-pelukan lagi gitu. Ulama salafun salih itu luar biasa. Wallahu a'lam. Jadi demikian untuk masalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang pertama ada hadisnya dari Wa'il bin Hujr tapi dhaif. Kemudian ada riwayat yang banyak dari tabi'in dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sebelum dilanjutkan masih ada yang tanyakan? Fadhil ya Ustaz. Dalam pandangan ulama madhab Imam Asy-Syafi'i, kalau dalam salat ya, kalau di dalam salat ini, kalau salatnya salat jahar maka boleh jahar. Boleh sir nggak boleh, nggak masalah. Tapi kalau salatnya jahar boleh jahar, kalau salatnya sir maka zikirnya sir. Kalau dalam tilawah biasa bagaimana? Maka itu lebih luas lagi, bebas. Mau keras, mau pelan, apalagi salat sendirian. Kita misalnya salat malam, ya disamakan saja dengan suara kita baca ayatnya. Seperti itu. Jadi disamakan dengan suara baca ayatnya. قد خصك الرحمن